Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berhadir pada kegiatan sosialisasi ya, penerimaan proposal Litap Dimas tahun 2025. Baik Bapak Ibu, jadi izinkan di sini terima kasih untuk Pak Ketua Puslit yang sudah mempersilahkan saya menjelaskan beberapa hal terkait dengan salah satunya sinkronisasi eh, Sinta ke Litap Dimas dan terkait dengan pemenuhan outcome penelitian terdahulu ya. Baik Bapak Ibu, jadi ketika kami lacak pada sistem terkait dengan sinkronisasi, alhamdulillah memang sudah mencapai bisa kita katakan 80%. Alhamdulillah dosen kita sudah melakukan sinkronisasi ya. Tapi masih ada juga 20% nya lagi yang belum melakukan sinkronisasi. Nah, kita tidak tahu di sini ya apa ada masalah, kendala atau apa ya yang sehingga menyebabkan dosen kita ini tidak melakukan sinkronisasi seperti itu. Nah, apa namanya? Ini lebih tepatnya untuk mengulang Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu bagaimana proses untuk melakukan sinkronisasi ID Sinta ke Litap Dimas seperti itu. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ke Bapak Ibu yang 20% itu yang belum mengisi ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengisi ini sudah paham seperti itu. Jadi, izin share ya. Sebenarnya ingin saya langsung uh, buat apa namanya di sistem Litap Dimas ya, maksudnya langsung saya praktekkan sistem Litap Dimas. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu mengakses Litap Dimas dalam beberapa hari ini memang agak ada sedikit kendala ya. Jadi sedikit error. Nah ini memang pada tahun-tahun sebelumnya ketika kita gunakan Litap Dimas, ketika proposal itu bersamaan dibuka, nah ini memang udah biasa ya, memang karena seluruh Indonesia mengakses. Jadi sistemnya lambat seperti itu, Bapak Ibu. Nah, langkah yang pertama itu untuk melakukan sinkronisasi ID Sinta ke Litap Dimas, Bapak Ibu itu harus pastikan dulu Google Scholar-nya itu valid ya, karena basis data dari Sinta itu Bapak Ibu adalah Google Scholar. Ya. Jadi mohon dipastikan bahwasanya semua artikel yang dimuat dalam Google Scholar Bapak Ibu itu betul-betul artikel milik Bapak Ibu sendiri ya. Karena banyak juga kita lihat apalagi nama yang pasaran ya. Nama yang pasaran misalnya nama Abdurrahman atau apa itu. Itu terkadang ketika kita membuat akun Google Scholar itu dengan sistem otomatis, jadi nama yang sama juga akan masuk, artikel yang sama itu akan masuk ke dalam data Google Scholar kita. Nah, dengan sendirinya peringkat Sinta kita biasanya akan naik ya, padahal artikel itu adalah artikel orang lain, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sebelum melakukan sinkronisasi data di Sinta, mohon dipastikan Google Scholar itu betul-betul valid punya Bapak Ibu sendiri ya. Nah, silakan masuk ke Google Scholar, dicek satu persatu artikel yang betul-betul punya Bapak Ibu sendiri. Nah, kemudian silahkan masuk ke akun Sinta. Nah, di bagian setelah Bapak Ibu login, di akun Sinta itu di bagian menu paling atas itu akan terlihat menu ID Sintanya ya. ID Sintanya sebenarnya bisa juga kita lihat tanpa harus melakukan login seperti itu ya. Di langsung kita buka Sinta, order, kemudian di bawah di samping foto itu ada akun Sinta Bapak Ibu masing-masing di situ ya. Kemudian silahkan dipastikan semua sudah sesuai, data pada Google Scholar sudah sesuai, kemudian silahkan disimpan data pada akun Sintanya, seperti itu. Oke ya. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah update profil pada akun Sinta. Nah, ketika akun Sinta sudah selesai, nah eh, kita beralih ke Litap Dimas, Bapak Ibu.
Nah, Litap Dimas ini adalah linknya, URL-nya ya, URL untuk masuk ke Litap Dimas. Kemudian ini tampilan awalnya. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan tagihan Orkam dan segala macam. Jadi Bapak Ibu yang ketika melakukan login pada akun Letap Dimas masih terdapat tanda peringatan ya, tanda merah ya. Tanda merah itu ada beberapa item di situ. Yang pertama belum nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama Bapak Ibu sudah melakukan apa namanya update pada Orkam, tetapi belum kami validasi ya. Ada beberapa memang belum dimasukkan Orkamnya. Yang kedua itu yang Pak Anton jelaskan tadi di awal. Jadi ada pembaruan sistem itu. Pembaharuan sistem itu Bapak Ibu harus melengkapi abstrak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa orang yang menghubungi saya juga untuk melakukan validasi abstrak. Nah, perlu diingat Bapak Ibu, terkait dengan abstrak itu tidak harus melakukan validasi. Jadi Bapak Ibu silahkan buka Litap Dimas, kemudian buka penelitian terdahulu itu yang sudah jatuh tempo, ya, penelitian tahun terdahulu 2021, 2022, 2023 yang sudah selesai intinya ya. Jadi di bagian detail proposal itu di bawah itu muncul menu abstraknya. Jadi kalau Bapak itu Ibu belum memasukkan itu muncul tanda seperti tanda pulpen ya, tanda pulpen silahkan klik di situ kemudian Bapak Ibu masukkan abstraknya. Nah, kalau Bapak Ibu bingung di mana ngambil abstraknya, silahkan kembali ke outputnya dulu, ke output, kemudian di-download kembali laporan lengkapnya, silahkan dikopikan dari laporan lengkap, kemudian dipastekan ke abstraknya, ya. Nah, itu tanpa harus melakukan eh, kami validasi, Bapak Ibu. Tanpa harus kami validasi, jadi ketika Bapak Ibu sudah selesai melakukan pengisian abstrak, secara otomatis apa namanya tombol apa warna peringatan merah itu akan hilang, Bapak Ibu ya. Nah, ini prosesnya yang pertama ketika Bapak Ibu login, ini tampilan yang akan muncul. Kemudian silahkan klik pada informasi akun, ya. Informasi akun, kemudian jika sudah diklik, nah ini tampilannya yang akan muncul Bapak Ibu. Nah, pada tampilan profil ini Bapak Ibu, yang pertama ini ada namanya profil pengguna. Nah, di profil pengguna lah Ibu ini yang harus diisi Bapak Ibu. Nah, ini perlu juga kami tegaskan Bapak Ibu ya. Jadi kita di sini ada beberapa perubahan seperti itu. Bapak Ibu terkait dengan ini perlu saya tegaskan terkait dengan apa namanya kepangkatan. Kepangkatan Bapak Ibu mohon sekali sebelum disubmit proposal 2025 ini harus diupdate di Litap Dimas Bapak Ibu ya. Karena ini juga mempengaruhi terhadap proses validasi awal di kami. Nah, contoh yang tadi Pak Anton katakan, ketika klaster pembinaan kapasitas itu kan diperuntukkan untuk asisten ahli AA ya. Jadi ada beberapa lektor bahkan lektor kepala yang masuk ke situ. Nah, jadi kami tidak mengecek lagi pada akun apa namanya Duk Duk Araniri atau apa. Jadi kami fokusnya pada akun Litap Dimas. Jadi ketika Bapak Ibu tidak sesuai, nah di situ akan mengakibatkan nanti gagal administrasi, ya. Nah, ini kasus juga untuk dosen-dosen kita yang sebelumnya DTB PNS, ya. DTB PNS yang hari ini mereka sudah diangkat menjadi P3K. Nah, waktu DTB PNS banyak dosen-dosen kita itu yang apa namanya update-nya, pangkatnya itu sudah lektor. Nah, ketika mereka sudah lulus P3K, informasi itu mereka turun lagi ke asisten ahli. Nah, Bapak Ibu, yang khususnya yang P3K itu mohon juga diupdate ya, Bapak Ibu ya. Jadi dari sebelumnya sudah lektor, kembali diupdate jadi asisten ahli, seperti itu. Nah, jadi kalau tidak, nah ini nanti akan menyebabkan gagal administrasi di awal ya. Nah, Nah, Bapak Ibu, di menu atas ini ada email, kemudian ada ID Sinta. Nah, ID Sinta yang kita copy tadi dari akun Sinta, silahkan dipastekan kemari Bapak Ibu. Ya.
Silahkan dipastekan kemari. Kemudian di bawahnya ada NIP, kemudian ada nomor KTP. Semua komponen di sini harus diisi, Bapak Ibu ya. Karena ketika nggak diisi, maka tidak bisa disimpan. Seperti itu. Nah, ketika sudah diisi semua, kemudian kita klik pada menu ke sampingnya. Ya, klik pada menu samping, itu ada namanya profil Sinta. Ya. Pada profil Sinta di sini akan muncul Bapak Ibu. Akan muncul ketika memang profil Sinta Bapak Ibu sudah betul, akan muncul di sini skornya segala macam ya, Sinta skornya, jabatan akademik segala muncul di sini. Nah, Bapak Ibu perlu saya informasikan ini info terbaru dari admin pusat. Kita dalam beberapa hari ini tidak bisa disinkronkan karena sistem sistem Sintanya sedang maintenance ya. Baru aja tadi disampaikan di grup. Jadi ada beberapa dosen juga dari kita yang sudah menghubungi saya itu katanya udah 3 hari udah melakukan sinkronisasi tidak bisa. Jadi berputar di situ-situ saja ya. Jadi kemudian saya komunikasikan dengan admin pusat, ya mereka menyampaikan bahwasanya dari Sintanya maintenance, bukan dari Litap Dimas ya, dari Sintanya. Makanya tidak bisa disinkronkan. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini akan segera selesai ya. Nah, ketika misalnya Bapak Ibu sudah valid semua, ini sudah sesuai, silahkan klik lakukan sinkronisasi ya. Ini lakukan sinkronisasi. Ketika sinkronisasi berhasil, akan keluar notif Bapak Ibu. Keluar notif sinkronisasi berhasil. Nah, pada status di sini, ini statusnya. Nah, pada status validasi di sini nanti akan berubah menjadi tersinkronisasi. Nah, ketika tersinkronisasi, berarti proses sinkronisasinya sudah selesai, Bapak Ibu. Nah, sinkronisasi ini perlu Bapak Ibu lakukan secara terus-menerus ya. Misalnya, hari ini Bapak Ibu skor di Sintanya dalam 3 tahun terakhir itu 106. Nah, bisa jadi 2 minggu, 3 minggu ke depan bisa jadi berubah, ya, karena mungkin situasinya di artikel itu meningkat. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan sinkronisasi ulang agar pembacaan skor Sintanya itu sesuai, ya. Nah, ketika sudah selesai, berarti proses sinkronisasi ini sudah berhasil dan sudah selesai. Nah, Bapak Ibu di sampingnya ini ada beberapa poin lagi, Bapak Ibu, yang saya lihat juga masih banyak yang kosong di dosen kita ya. Ada yang pertama itu riwayat pendidikan, kemudian di sampingnya ada berkas pengguna. Berkas pengguna ini cuma dua, Bapak Ibu, yaitu NIDN, kartu NIDN, atau bisa juga screenshot aja dari feeder dikti. Kemudian yang kedua ada jabatan SK fungsional terakhir. Nah, cuma dua aja. Di riwayat pendidikan, nah silakan diisi Bapak Ibu sesuai dengan riwayat pendidikan Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini sudah selesai ya terkait dengan sinkronisasi ID Sinta ke Litap Dimas sudah selesai Bapak Ibu. Nah, sekarang terkait dengan outcome Bapak Ibu. Nah, ini perlu saya sampaikan. Jadi banyak Bapak Ibu juga yang melakukan apa namanya memasukkan outcome itu bukan link dari jurnal Bapak Ibu ya. Bukan link dari jurnal, tetapi ada sebagian yang PDF dari jurnal di-download kemudian dimasukkan ke dalam apa namanya Litap Dimas. Nah, ketika Bapak Ibu masukkan link PDF itu segala macam, kami tidak melakukan bisa melakukan validasi Bapak Ibu. Nah, link jurnal mana juga yang Bapak Ibu masukkan, ini saya tampilkan ya. Izin Pak Mursyada, saya contohkan samarah ya. Nah, misalnya ya, misalnya Bapak Ibu ada penelitian tahun 2020. Nah, tahun 2020 salah satu outcome-nya itu adalah jurnal yang terindeks Scopus ya. Nah, misalnya termuat di jurnal Samarah. Nah, Bapak Ibu silahkan buka jurnal Samarah yang pertama. Nah, yang kedua silahkan cari artikel Bapak Ibu yang muat di jurnal Samarah. Nah, contoh ini saya contohkan ya. Nah, misalnya Pak Zainul Muhammad ini anggap saja ini orang UIN. Nah, silahkan klik di judul artikelnya ini. Nah, link inilah Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan pada outcome penelitian, ya. Jadi bukan link jurnalnya, ada sebagian sebagian masuk link jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan link jurnal, kami harus nge-track lagi nih di mana letak artikel Bapak Ibu.
Nah, mohon Bapak Ibu kerjasamanya agar untuk mempermudah prosesnya ya. Nah, link ini yang Bapak Ibu masukkan, jadi di sini muncul semua, mulai dari judul, penulis, abstraknya jelas, kemudian full PDF-nya pun bisa kita akses ya. Nah, jadi kalau seperti ini kan lebih mudah kami untuk proses kami validasi, Bapak Ibu. Saya rasa itu saja Pak Anton. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita akan jawab sama-sama. Baik, saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedikit lagi saya tambahkan ya Bapak Ibu ya. Maaf, ini saya ambil langsung dari dokumen yang di-share oleh Pak Wardani ya, admin Litab Dimas. Menambahkan apa yang disampaikan oleh Irman tadi, sekali lagi terima kasih Irman, sudah memberikan beberapa hal. Yang ini ketentuan pengusul tadi sudah saya sampaikan. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, pemilihan output tidak perlu dilakukan oleh pengusul. Nah, jadi output dan outcome. Kalau dulu kan kita pilih tuh bahan ajar, apa misalnya laporan lengkap, HKI dan seterusnya ya. Itu nggak perlu dipilih lagi, tapi nanti akan langsung melekat pada klaster. Klaster itu outputnya apa? Satu, dua, tiga, empat. Ketika di Bapak Ibu apa namanya mengusulkan itu udah langsung muncul itu ya. Karena kenapa? Karena banyak sekali yang salah apa namanya salah taruh output akhirnya lapor ke admin dirubah lagi gitu ya itu agak merepotkan. Ada tambahan isian keyword jadi kata kunci nanti waktu Bapak Ibu apa namanya menentukan proposal itu diminta isi kata kunci. Em, ada penambahan fasilitas unggah berkas pendukung yang disyaratkan ya baik Junis Diktis maupun Junis PT ya unggah berkas dan file PDF tidak boleh menyertakan identitas pengusul em, baik pada proposal maupun draft. Kadang-kadang kan ada menuliskan itu dan ketika ditolak ada yang komplain kan. Padahal di kita sudah tegaskan itu tidak boleh. Ya sekalipun ada teman dekat saya juga gitu ya. Jadi saya mohon maaf banyak musuh juga agar mohon maaf mohon bisa dimaklumi karena itu udah ketentuan ya nggak boleh saya beda-bedakan ini siapa kalau ini boleh ini enggak gitu ya yang kan ya memang nggak bisa ya nggak bisa gitu dan karena terekam sistem saya nggak bisa bantu apapun gitu. Jadi mohon semua menyadari ini mungkin Irman juga nanti disalahkan ini padahal Irman nggak salah gitu. Irman cuma ngikuti ketentuan gitu ya itu ya Bapak Ibu bukan soal like or dislike. Persoalannya memang itu ketentuan seperti itu ketika ditolak ya mohon maklum gitu menyadari bahwa itu kesalahan gitu ya. Yang keliru memilih jenis proposal. Pastikan memilih ada BOPT, ada BLU, ada BNP ya. Jadi kan kalau kalau di nanti Bapak Ibu ada yang proposal ini ya BOPT, BLU, ada yang Mora Evan. Ini yang hari itu yang alhamdulillah selamat untuk Pak Mujahid ya. Satu-satunya wakil dari UIN Naraniri yang alhamdulillah mendapat eh, grant lulus di proposal murah untuk tahap pertama ya dan lulusnya nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu sampai 5 miliar ya bayangkan. Makanya ini tim Pak Mujahid kalau daftar di Winaraniri ya kalau bisa nggak usah daftar peneliti lah kasih ke kawan yang lain aja udah ada penelitian lain gitu ya. Nanti biar untuk kesempatan dosen-dosen lain ya. Selesaikan dulu baru bisa menambah proposal. Jadi nanti Bapak Ibu nanti ada item-item seperti ini. Jadi ini harus diselesaikan dulu, ya, mulai pernyataan peneliti, isian proposal, data peneliti, unggah berkas, pengajuan proposal, ya, dan seterusnya ini dilengkapi dulu baru nambah. Pastikan di bagian ini diisi dengan lengkap ya, terisi semuanya. Keyword dipisahkan pakai koma. Misalnya pendidikan Islam, koma, apa gitu ya. Jangan pakai tanda yang lain ya. Tidak keliru memilih pengelola bantuan. Kalau misalnya Bapak Ibu mau daftar di Satker PT KIN UIN Araniri, daftar di situ. Jangan sampai nanti pilih yang di pusat. Gitu. Klaster yang muncul sesuai jabatan fungsional. Sekali lagi nanti harus dilihat lagi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Irman, di update lagi kepangkatannya. Jadi kalau mau ada yang mengajukan ke pusat ya pilih yang pusat ya Bapak Ibu ya pada poin ini. Jadi jangan ke PTK.
Untuk data peneliti, penambahan data program studi pada bagian mahasiswa anggota peneliti. Jadi langsung ditambahkan di sini, tidak perlu membuat akun ya. Klaster Dudi harus menyertakan anggota peneliti dari profesional. Jadi misalnya mengikutsertakan dari misalnya PT MIFA misalnya ya, atau mana yang kaitannya dengan profesional ini ya, yang dengan dunia usaha. Sekali lagi diingatkan tidak menyertakan identitas apapun. Jadi ini tujuannya biar reviewer itu tidak ragu ya, pas dilihat oh mak teman sendiri ini. Nah, nanti udah objektif gitu ya. Jadi tujuannya sekali lagi untuk double blind ya, double blind review. Tambahkan berkas pendukung sesuai ketentuan pada juknis, berkas jabatan fungsional, jenjang pendidikan, ini DN, tidak perlu diunggah. Perubahan ketiga data di profil peneliti. Perubahannya di profil peneliti ya, bukan berkas pendukung proposal. Persetujuan anggota. Nah, kalau ada anggota yang diajak, sekali lagi yang harus tuntas dengan kewajibannya Bapak Ibu ya, nanti harus direspon oleh anggota ini. Kenapa ini dilakukan? Karena ada yang membuat akun-akun bodong begitu ya. Dan itu baru ketahuan, ada yang dua buat, ada yang, dan itu banyak di banyak tempat ya. Di kita saya nggak tahu, mungkin ada atau enggak nanti dicek lagi kemana. Sudah upload okam kok tidak, tapi kok masih terblokir. Ya, ini sekali lagi tadi sudah disampaikan oleh Irman harus divalidasi. Tetapi ikuti apa yang beberapa hal disampaikan oleh Pak Irman tadi ya. Eh, Iya, gagal update profil karena NDN ini ID Sinta digunakan akun yang lain. Ini juga perlu diperiksa. Bisa jadi ada yang sudah memakai. Nanti ini tolong dilaporkan ke Pak Irman juga. Jadi ini catat informasi pemiliknya, laporkan ke admin. Tujuannya untuk mengantisipasi tidak ada yang double. Karena NDN itu cuma satu bisa dipakai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu punya tiga nih ternyata. Ya itu harus cuma satu yang bisa dipakai. Nggak bisa yang satu. Jadi itu tambahan yang saya apa namanya sampaikan ini dari admin Litab Dimas Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.